Aji Saka tak pernah menyangka kekalahan Prabu Dewata Cengkar akan menyisakan dendam abadi. Sang raksasa kini menjadi bajul putih. Aji Saka yang telah menjadi prabu di medan Kamulan, terbiasa berburu di hutan dan gunung tanpa diiringi prajurit. Pada suatu ketika, dia membunuh seekor ular raksasa yang sedang bertapa dengan panahnya, sehingga dirinya menerima kutukan. Setelah itu, Aji Saka bertamu ke rumah Nyi Kasian, seorang janda di desa Sangkep yang memiliki putri bernama Rarasati. Saat ia tiba, Nyi Kasian sedang mengawasi para wanita menumbuk padi dan putrinya yang beranjak remaja ikut menumbuk. Rarasati selalu diikuti induk ayam kesayangannya yang berwarna putih bersih. Rarasati ini adalah anak kecil yang dulu digantikan oleh Aji Saka saat akan dimangsa Dewata Cengkar. Aji Saka terpana melihat kemolekan Rarasati, sehingga tanpa sengaja setetes benih kehidupan jatuh ke tanah. Ayam katai peliharaan Rarasati memagut tanah tersebut, sementara Aji Saka segera pulang karena merasa malu. Ayam Rarasati bertelur beberapa hari kemudian, dan telurnya disimpan Nyi Kasian di tempat penyimpanan beras. Ternyata beras di sana terus bertambah, meskipun tiap hari ditanam. Selanjutnya telur tersebut diletakkan di lumbung, hingga menetas seekor ular. Saat Nyi Kasian melihat ular besar di lumbungnya, ia berlari ketakutan hendak melapor kepada Patih. Ular tersebut keluar dari lumbung menemui Rarasati, sambil memanggilnya ibu. Rarasati juga berlari ketakutan. Ular tersebut menjelaskan perihal dirinya, yang merupakan putra dari Aji Saka, dan Rarasati kemudian meminta untuk dibawa ke istana. Aji Saka murka, karena ular naga tersebut mengaku sebagai anaknya, terutama karena dirinya masih merasa perjaka dan belum menikah. Semua bermula dari kisah lama. Ketika Aji Saka menaklukkan Prabu Dewata Cengkar, raksasa pemakan manusia itu dikalahkan dan dibuang ke Laut Selatan, berubah menjadi bajul putih. Seekor buaya raksasa, namun kejahatan tidak pernah benar-benar mati. Aji Saka mengetahui satu hal penting. Ancaman itu belum selesai, dan untuk menghadapinya, ia menunjuk Jaka Linglung untuk menghadapi bajul putih jika ingin diakui sebagai anak. Sementara itu, Aji Saka mengutusnya ke Laut Selatan menghadapi buaya putih penjelmaan Dewata Cengkar sebelum diakui sebagai anak. Di kedalaman Laut Selatan yang gelap, di mana ombak tak hanya menyapu pantai, tetapi juga menyimpan rahasia kuno, ada sebuah kerajaan gaib, dipimpin oleh sosok yang ditakuti sekaligus dihormati, Nyi Roro Kidul. Namun, bukan hanya sang ratu yang berkuasa di sana, ada satu nama lain yang membuat banyak orang gemetar, Nyi Blorong, seorang putri cantik dengan tubuh bagian bawah seekor ular raksasa, penguasa pesugihan, pemberi kekayaan, sekaligus penagih harga yang tak pernah murah. Namun, sedikit yang tahu bahwa Nyi Blorong adalah istri dari sosok yang lebih mengerikan, seorang manusia yang bukan sepenuhnya manusia, putra Aji Saka yang bisa berubah menjadi naga raksasa. Dialah Jaka Linglung. Ia bukan manusia biasa, dalam darahnya mengalir kekuatan gaib yang membuatnya mampu berubah wujud menjadi naga raksasa. Kabar tentang kebangkitan bajul putih sampai ke telinga penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Sang ratu memanggil Jaka Linglung ke kerajaannya di dasar laut, di antara istana megah dari karang dan mutiara. Wahai putra Aji Saka, kau adalah satu-satunya yang mampu mengakhiri dendam ini. Bunuh bajul putih, dan aku akan memberimu hadiah terbesar. Nyi Blorong akan menjadi istrimu tanpa ragu. Jaka Linglung menerima. Ia menyelam lebih dalam, lebih gelap, lebih sunyi, hingga akhirnya ia berubah. Tubuhnya memanjang, sisiknya menghitam berkilau, matanya menyala di kegelapan laut. Seekor naga raksasa bangkit dari dasar samudra, dan di sanalah pertarungan dimulai. Naga melawan buaya putih, dua makhluk kuno, dua kekuatan besar. Air laut bergolak, karang hancur, arus menjadi liar. Jeritan roh-roh korban Dewata Cengkar menggema di kedalaman. Pertarungan itu bukan sekadar pertempuran. Itu adalah akhir dari dendam panjang, hingga akhirnya dengan satu gigitan mematikan. Jaka Linglung mengakhiri bajul putih. Kemenangan tersebut disambut bahagia oleh Nyi Roro Kidul yang memberinya hadiah memerintah di Laut Selatan selama 7 hari. Ia dijodohkan dengan Nyi Blorong yang cantik, serta kesediaan Ratu Angin-Angin menjadi tunangan Aji Saka.
Jaka Linglung diberi gelar Linglung Tunggul Wulung dan ramalan bahwa ia akan merajai makhluk halus di gunung-gunung. Setelah 7 hari, Jaka Linglung pamit pulang. Ratu Angin-Angin melarangnya melalui jalan yang sama seperti ia berangkat. Ia pulang dengan cara menembus bumi. Tempat ia keluar dari dalam bumi berubah menjadi berbagai sumber lumpur. Setibanya di istana, Aji Saka mengangkatnya menjadi Pangeran Adipati dan menyuruhnya tinggal di Tunggul Wulung. Namun, ia tidak diberi cukup makanan hingga kelaparan dan mulai memakan binatang-binatang ternak di sekitarnya. Aji Saka memanggilnya dan menghukumnya ke hutan Klampis, melarangnya makan apapun selain yang masuk sendiri ke mulutnya. Ia kemudian bertapa menganga di hutan selama bertahun-tahun sampai seluruh tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Suatu hari, 9 anak gembala hendak berlindung dari hujan. 8 anak masuk ke dalam mulut Jaka Linglung yang dikira gua. Anak-anak di dalam mulai membacok dinding gua. Jaka Linglung segera mengatupkan mulutnya, sehingga 8 anak itu tewas. Anak ke-9 berlari pulang ketakutan dan mengadu kepada penduduk perihal kejadian yang mengerikan tersebut. Karena kenyang, Jaka Linglung meneteskan air liur yang berubah menjadi letupan lumpur. Ia masuk ke dalam bumi. Tempat tersebut akhirnya dinamai Kesongo, dari bahasa Jawa Casongo yang artinya 9 anak. Prabu Aji Saka yang marah menghukum Jaka Linglung dengan mengikat tubuhnya ke tanah hingga ia meninggal dalam siksaan. Kini Jaka Linglung diyakini tinggal di bawah Kasana dan memberikan pertanda melalui ledakan lumpur yang tingginya melebihi gunung. Konon, itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan napas dari Jaka Linglung, jejak dari naga yang masih hidup di bawah tanah Jawa. Sementara itu, Nyi Blorong tetap di Laut Selatan menjadi panglima dan penjaga kekayaan gaib yang hingga kini masih dicari manusia. Sementara itu di belahan Nusantara lain, tepatnya Sulawesi, Batara Guru diutus turun untuk menjadi raja serta menikah dengan Wenyili Timo, putri dari dunia bawah Pertiwi yang cantik dan sakti. Follow untuk timeline berikutnya.